Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Biagas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program dari redaksi Kominfo Newsroom. Pemirsa, akhir-akhir ini kita melihat adanya peningkatan dari kasus positif Omikron di Indonesia. Tentunya kita juga telah mendengar bahwa pemerintah menyampaikan bahwa di pertengahan Februari 2022 sampai dengan awal Maret 2022 merupakan puncak dari kasus Omikron di Indonesia. Lalu seperti apa kira-kira hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal ini dan bagaimana juga dengan beberapa kegiatan internasional yang nantinya akan dilaksanakan di Indonesia. Kali ini kita akan bahas bersama dengan Dirjen IKP Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Salam sehat Pak Usman. Salam sehat, Baik. Mona. Bapak, tadi ini Februari sebentar lagi Pak, dan pemerintah juga menyampaikan bahwa pertengahan Februari sampai dengan awal Maret 2022 itu merupakan puncaknya. Ini termasuk salah satu hal yang memang harus kita waspadai, secemas itukah kita dalam mengantisipasi hal ini atau seperti apa nih Pak sejauh ini dan juga upaya dari pemerintah? Ya, memang pemerintah sudah memprediksi ya, Februari hingga Maret adalah puncak penularan COVID, khususnya karena adanya varian baru Omikron. Ya, kalau kita lihat di negara-negara lain, ini laju peningkatannya luar biasa ya. Kalau Menkes mengatakan ini waktunya berkisar antara 36 sampai 65 hari itu penyebarannya sudah luar biasa ya. Kita sebetulnya dalam kondisi yang relatif lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain. Ya, tetapi bukan berarti membuat kita itu terlena. Ya, kita berleha-leha begitu karena memang kalau kita lihat statistiknya ini kan sudah terjadi penambahan kasus COVID dan kontribusi Omikron ini kan sangat besar juga. Kemarin 2 hari lalu itu 1.000 kita bahkan ya 1.000 lebih kasus baru COVID. Kemarin 800 ya sebelumnya 700 ya. Jadi ini dari yang tadinya itu di November, Desember ini sudah melandai, sudah di bawah 400 bahkan 300 begitu. Sekarang ini sudah 2 kali lipat lebih peningkatannya. Nah, karena itu ya kita harus waspadai ya, apalagi memang banyak kasus Omikron ini karena transmisi atau dari luar negeri, orang-orang yang berkunjung ke luar negeri balik ke Indonesia ini membawa Omikron. Tapi sudah juga transmisi lokal terjadi, ini yang harus kita waspadai ya. Kita waspada tetapi tidak boleh panik begitu ya. Kita waspada tetapi tidak boleh panik. Nah, kewaspadaan kita itu kita wujudkan ya dalam beberapa program. Ya, misalnya Kemenkes sudah mengeluarkan surat edaran kepada daerah-daerah untuk mempersiapkan pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, menyiapkan tenaga kesehatan, ya kemudian juga PPKM di DKI, di Jawa dan Bali itu diperpanjang. Kemudian juga ada imbauan-imbauan, Menkominfo misalnya hari ini mengeluarkan imbauan untuk menghindari keluar negeri, bijak dalam mobilitas, bijak bepergian, ya kalau tidak perlu sekali, tidak urgen ya di rumah saja melakukan kegiatan, kemudian juga menghindari kerumunan atau menghindari berkumpul begitu. Kita juga di kalangan pemerintah nanti ada aturan kembali berapa persen yang WFH, berapa persen yang WFO begitu. Work from home berapa persen, yang work from office itu berapa persen, itu akan kita atur lagi. Ada perubahan lagi. Akan ada perubahan, kemudian juga ada surat edaran bagi ASN, pemerintahan itu tidak boleh keluar negeri sepanjang tahun ini barangkali begitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu yang kita lakukan dalam konteks kewaspadaan. Kita tidak panik ya, kita tidak boleh panik. Gitu. Baik, berarti catatannya adalah waspada, jangan panik berlebihan gitu Pak ya Pak Dirjen. Baik Pak, nanti kalau misalnya ada peningkatan dari kasus Omikron di Indonesia ini, kira-kira persiapan dari obat-obatan kita gimana Pak? Ya, jadi kita sekarang ini kan mendorong ya vaksin booster misalnya, vaksin penguat. Ini walaupun tidak ada kaitannya langsung dengan Omikron, karena tanpa Omikron pun vaksin ketiga ini perlu kita lakukan, tetap jalan begitu. Nah, apalagi dengan adanya Omikron, ya maka kita dorong vaksin ketiga ini atau vaksin penguat ini dilakukan. Sudah ada 1,3 juta orang yang divaksin penguat, ya kemudian juga vaksin untuk anak-anak ini dimasifkan.
ya supaya herd immunity terbentuk, lalu kemudian yang belum dosisnya lengkap, belum vaksin kedua, ini terus didorong untuk mencapai angka 70% di seluruh Indonesia, ya rata-ratanya seperti itu. Kemudian juga dari sisi obat, ya obat ini kan sudah ada obat yang diizinkan peredarannya dan penggunaannya oleh BPOM, ya Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu namanya Molnupiravir. Ya ini akan diproduksi secara nasional dan dia akan tersedia di apotek. Ya ini bisa kita pakai ya untuk obat. Jadi vaksin ada, obat juga ada. Ini akan kita pakai kombinasi ini ya, karena memang kalau kita amati ya, kita baca di pemberitaan bahwa Omikron ini tidak separah Delta gejalanya begitu. Gejalanya lebih ringan daripada Delta. Nah, karena itu ya obat ya itu mungkin bisa juga kita pakai begitu ya. Ya, jadi ada lagi barangkali beberapa jenis obat lain yang akan menyusul, sebab boleh jadi nanti ini kan virusnya ini bermutasi, tapi bermutasi ke arah yang lebih lemah. Jadi dia nanti akan seperti barangkali ya flu biasa begitu, yang kita minum obat anti flu kemudian dia bisa sembuh begitu. Kita berharap seperti itu ya. Tapi apapun kita harus meminta pendapat dari epidemiolog, ahlinya ya, jangan kemudian kita memutuskan sendiri. Ini kan harapan kita kan. Dia bermutasi tapi ke arah yang lebih lemah. Kalau kita lihat dari Delta yang agak kuat, kemudian penyebaran juga cepat, ini ke Omikron yang gejalanya lemah yang kita derita, tetapi penyebarannya masih malah lebih cepat begitu dibandingkan dengan Delta. Ini yang harus kita antisipasi. Kalau penyebaran cepat, gejalanya tidak terlalu parah ya, ini mungkin jadi mutasi yang ke arah yang lebih lemah begitu loh. Oke, baik. Dia bisa penyebarannya cepat, namun efeknya tidak terlalu berat begitu. Iya, kalau kita lihat di banyak negara ini kan kasus fatal yang meninggal misalnya karena Omikron ini kan sedikit sekali ya, bahkan bisa dibilang hampir nol ya, mungkin 1 dari 100 kejadian misalnya begitu. Oke, baik. Tentunya selain itu ada juga persiapan dari fasilitas kesehatan. Oh iya, fasilitas kesehatan itu harus diperbanyak ya, fasilitas untuk karantina, untuk isolasi, karena ketika dia pun kena Omikron kendati tidak parah, dia tetap harus diisolasi. Dan karantina juga diperlukan, tadi salah satu kebijakan. Ini kan kita sudah menghapus larangan 14 warga negara dari 14 negara ini datang ke Indonesia, ini kan sudah dibuka kan, ya sudah dibuka, tetapi yang harus kita perkuat adalah 3T-nya, ya kan, tracing, testing, dan treatment. Dan treatment itu adalah lewat karantina begitu. Jadi karantina ini harus kita perbanyak. Oke, baik. Pak Dirjen dan juga pemirsa, setelah ini kita akan bahas juga bagaimana persiapan dari pemerintah untuk antisipasi penyebaran kasus ini, karena sebentar lagi kita juga akan mengadakan berbagai kegiatan besar di Indonesia. Dan pemirsa tetap dari redaksi Kominfo Newsroom.